Shalom, selamat hari Minggu buat kita semuanya.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kami ingatkan kembali, hanya mengingatkan, handphone boleh aktif, tapi harap di silent. Kami mohon, kami ulang. Demikian, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa sebentar di dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 706 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaannya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu,
oleh sebab kekuatan-Mu yang besar, musuh-musuh-Mu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepadamu. Amin. Kita bernyanyi. Atau Taurat pada kebaktian kita pagi hari ini terambil dari 1 Timotius pasal 6 ayatnya yang ke-11. 1 Timotius 6 ayat yang ke-11. Demikian pesan penutup. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan kasih, kesabaran, dan kelembutan. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kepada Tuhan agar kita dapat melaksanakan sesuai dengan yang diharapkannya. Marilah kita bersama-sama. Amin. Kita angkat pujian dari nomor 699.
marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam nama Yesus Kristus, setiap kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepada-Mu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan Engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil Engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap Engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi aku telah mengasihi Engkau. Firman Tuhan penebus-Mu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Epistel pada ibadah kita di pagi hari ini terambil dari Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Yohanes 10 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10 kita baca secara responsoria. Gembala yang baik, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar.
Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya. Karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu." Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ayat yang ke-10 kita bersama. Pencuri datang dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Kita akan mendengarkan lagu pujian dari Ina Hana. Dilanjutkan pujian dari Ina Deborah.
Marilah kita mendengarkan warta jemaat kita untuk minggu ini. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita ikuti sejenak warta jemaat gereja kita pada hari ini, Minggu tanggal 30 April 2023. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini Minggu Jubilate. Topik minggu, Tuhan setia dalam pemeliharaannya. Yang kedua, kelompok kor di ibadah minggu tanggal 7 Mei 2023 pukul 7.30 Ina Kamis, Ina Esther dan Ama Salom. Pukul 10 Ama Huria, Ama Jeriko dan NHKBP. Pukul 15 Ina Hana, Ina Deborah dan remaja. Yang ketiga, kebaktian sektor. Selasa tanggal 2 Mei 2023 di sektor Nasaret di rumah keluarga Besitorus Boru Gultom. Di Judea di rumah keluarga T Sinaga Boru Simatupang. Di sektor Bethlehem di keluarga Situa Asilalahi Boru Sihombing. Di sektor Efesus di rumah keluarga D Siregar Boru Siaturi. Di Galatia di rumah keluarga Nyonya Situa Lumban Gaul Boru Madulang. Di Filipi di rumah keluarga RC Haloho Boru Manurung. Pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 di sektor Sion di rumah keluarga R Marbun Boru Simanjuntak. Di sektor Betania di rumah keluarga H Nainggolan Boru Napitupulu. Di sektor Roma di rumah keluarga calon situa ISM Siagian Boru Tambunan. Di Korintus Of. Di sektor Kolose di rumah keluarga J Simarmata Boru Siregar. Di sektor Kanaan di rumah keluarga Nyonya Simanjuntak Boru Panjaitan. Alamat bisa kita lihat di acara yang setelah kita pegang. Yang keempat, ibadah minggu pukul 7.30 pada tanggal 5 Mei 2023 kita memakai bahasa Batak. Yang kelima, Bakti Paskah. Bakti Paskah yang masuk pada minggu ini dari keluarga B Hasukian Boru Barutu dari sektor Bethlehem sebanyak Rp200.000. Yang kedua dari keluarga E Simamora Boru Syahan dari sektor kanan sebanyak Rp400.000. Yang ketiga keluarga Nyonya Panggabean Boru Manik dari sektor Kolose berupa gula 50 kg. Yang keenam, baptisan kudus. Pada minggu hari ini diadakan pembaptisan kudus kepada 8 orang anak, 3 laki-laki dan 5 perempuan. Dilaksanakan pada ibadah pukul 10 WIB. Yang ketujuh, jemaat baru. Mulai minggu kita hari ini sudah jadi jemaat di gereja kita, yaitu keluarga Roma Parulian Lam Sentosa Purba, Dohot Inang Sinar Gloria Boru Tapobolon, pindah dari Gereja Metodis Indonesia El Sadai Resort Sumberrejo Distrik 9 Wilayah 1 Labuan Batu. Alamat Jalan Dongkal RT 4 RW 3 Sukatani, masuk sektor Galatia. Kami mohon kepada keluarga untuk berdiri di tempat. Terima kasih. Kembali duduk. Yang kedua, mulai minggu hari ini
sudah jadi jemaat di gereja kita, yaitu keluarga Jose Hermandes Pakpahan, Dohot Jojor Ihud Riris Marito Borusinaga, pindah dari gereja HKP Cilitan, Resort Pulau Mas, Distrik 8 DKI Jakarta Raya. Alamat Perum Bumi Cimanggis Indah 2, Tapos masuk ke sektor kanan. Mereka nanti masuk gereja pukul 10. Yang ke-8 penghiburan. Setelah ibadah minggu pukul 10 WIB, hari ini diadakan acara penghiburan kepada keluarga W. Simbolon Boru Purba atas meninggalnya anak dari keluarga, yaitu Doni Don Bosco Simbolon dari sektor Kolose. Yang ke-9 berita duka cita. Telah pulang ke rumah Bapa di surga satu orang Bapak dari jemaat kita, yaitu Bapak Jan Marulitua Sitorus, lahir 12 Januari 1973, meninggal 25 April 2023, tutup usia 50 tahun 3 bulan. Suami dari Ibu N. Borunenggolan dari sektor Efesus. Kita doakan semoga keluarga yang ditinggalkan cepat terhibur. Yang ke-10, sosialisasi panitia Pesta Gotilon Dohot tahun profesionalisme dalam penata layanan. Setelah pembacaan warta jemaat, mari kita dengarkan sosialisasi dari panitia Pesta Gotilon dan tahun profesionalisme dalam penata layanan untuk pelaksanaan program Pesta Gotilon. Yang ke-11, amplop pembangunan. Di hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 kita mengumpulkan persembahan amplop pembangunan. Yang ke-12, persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial. Gereja kita mengucapkan terima kasih banyak untuk jemaat kita yang sudah melunasi persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial sampai bulan April 2023. Dan untuk jemaat kita yang ingin membayar persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial bisa melalui transfer atau bisa disampaikan ke Parhalado sektornya masing-masing. Yang ke-13, jumlah jemaat yang mengikuti ibadah pada Minggu tanggal 23 April 2023 sebanyak 584 orang. Yang ke-14, jemaat yang berulang tahun. Ulang tahun kelahiran 43 orang, ulang tahun pernikahan 5 keluarga. Pendeta dan Majelis HKBP Cimanggis menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan periode 24 sampai dengan 30 April 2023. Firman Tuhan yang menyempurnakan sukacita mereka tertulis dari Mazmur 90 ayat yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Yang ke-15, iuran diakoni sosial Huria. Jemaat yang memberikan persembahan iuran diakoni sosial minggu ini sebanyak 21 KK dengan jumlah Rp4.500.000. Yang ke-16, persembahan bulanan dan tahunan. Jemaat yang memberikan persembahan bulanan atau tahunan minggu ini sebanyak 18 KK, jumlah Rp4.550.000. Yang ke-17, tok-tok ripe pembangunan. Jemaat yang memberikan tok-tok ripe untuk pembangunan minggu ini sebanyak 18 KK dengan jumlah Rp2.700.000. Yang ke-18, keuangan gereja Huria sejumlah Rp11.310.075. Pembangunan Rp4.301.075.
sentralisasi pusat 9.485.850 rupiah. Jumlah 25.097.000 rupiah. Jika ada persembahan yang tidak tercantum dalam warta, mohon diinformasikan kepada majelis untuk diperbaiki pada minggu berikutnya. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati persembahan umatnya untuk kemuliaan namanya. Amin. Marilah kita dengar sosialisasi dari panitia Pesta Gotilon. Salam. Oras madi ita salut na pinar sanggapan amang padita amang do inang paralado nang di amanami inanami suang songoni na poso do remaja. Dison amiro panitia Pesta Gotilan do tahun Gotila Pesta Gotilan do tahun penata layanan dalam tahun profesional dalam penata layanan. Amiro tison namang inang mensosialisasiun na kegiatan ni Pesta Gotilan do tahun profesional dalam penata layanan. Ima perjolo kreativitas per sektor kategorial do pandita paralado do panitia terjadwal yamang pasat kami itu perwakilan sektor adong di kepanitiaan jala di gijang pengadong jadi ima kategori kegiatan non minimal peserta na 5-10. Kreasi non marulaun ma tu kegiatan ni rohani. Amang inang kedua on CCA tu sekolah minggu. Patuluan celengan on minimal ma isina ipas manut panitia 700.000. Celengan non simbolis manon dilean tu perwakilan sektor tanggal 7 Mei. Jadi patuluan muse papatan lanjut mamuse silua doot sakti per sektor doot kategorial. Memang lanjut muse lelang per sektor. Lelang per sektoron 5 per sektor. Jala nunga dilelang di sektor masing-masing. Lanjut muse lelang gotong royong on di pelaksanaan ma tiki pesta. Lanjut muse kupon berhadiah. Kuponon per lembar 20.000 rupiah. Lanjut mamuse di patupa mamuse amplop pelean tu Pesta Gotilan. Melanjut mamuse bazar. Pesta puncakon dilaksanakan di tanggal 5 November. Jadi puncak non di tanggal 5 November. Jadi songon ma nabui upadar ame di ulaun silas niroan ni Pesta Gotilon do tahun profesional dalam penata layanan. Arab di roan ame asarade mai roata lau manupaki ulauta ay ulaun ni tuat debata doon jala ita do sude ruas nama berperan mauleate.
Oras Madita. Mari kita dengarkan lagu pujian dari Kur Ama Gabungan.
Kita angkat pujian dari buku nyanyian HKBP nomor 18 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Setiap hari Minggu
Anugerah dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Mazmur pasal 10 yang saya baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun temurun. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, sepatutnya kita bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh sampai kepada penghujung bulan April, kita dapat melakukan tugas-tugas kita, dan kita mulai nanti yaitu dalam pekerjaan kita besok hari, memulai dalam bulan yang baru. Tanpa terasa kita sudah melewati hampir yaitu 4 bulan tahun ini. Namun saudara-saudara yang kekasih, sebagaimana firman Tuhan yang saya bacakan ini merupakan suatu respon atau suatu jawaban syukur kepada Tuhan atas segala berkat, segala perlindungan, dan juga bagaimana Allah yang selalu memberikan dan membutuhkan semua kehidupan orang-orang yang percaya. Dan inilah yang dikatakan di dalam Mazmur ini adalah merupakan sepatutnya bersorak-sorai bagi Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, kalau kita sebagai orang yang mengakui bahwanya Tuhan adalah sumber dari berkat, memang sepatutnya kita harus hanya bersorak-sorai atau mensyukuri segala sesuatu kehidupan kita yang ada kita terima dari Tuhan hanya kepada Tuhan. Mengapa saudara-saudara yang kekasih hanya kepada Tuhan? Dengan satu alasan yang patut kita hargai atau kita katakan di dalam iman kita. Karena Allah adalah sumber dari segala berkat dalam hidup kita. Itu sebabnya di dalam pemazmur ini, oleh karena Allah adalah sumber berkat yang memberikan segala sesuatu kehidupan dalam perjalanan kehidupan orang percaya. Itu sebabnya dikatakan dalam firman Tuhan ini, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datang ke hadapannya dengan sorak-sorai. Yang hendak dikatakan dalam firman Tuhan ini, banyak orang beribadah kepada Tuhan, atau bisa dikatakan kalau dalam kebiasaan kita pergi ke gereja atau pergi ke dalam suatu persekutuan orang-orang Kristen, tidak semuanya merasakan bagaimana ada satu sorak-sorai atau ada rasa syukur di dalam dirinya yang dilatar belakangi bagaimana Allah selalu menyertai dalam hidupnya. Namun sebaliknya kita kadang-kadang tanpa sengaja kita selalu membawakan hanya dalam pergumulan, atau hanya di dalam keluh kesah, atau dalam kesusahan-kesusahan kita. Memang saudara-saudara yang kekasih, di dalam kehidupan kita memang kita tidak terlepas dengan berbagai pergumulan hidup, kesulitan, bahkan kita kadang-kadang ancaman. Atau mungkin kita selalu mengalami dalam kehidupan kita ada sesuatu yang kita pikirkan yang tidak bisa kita selesaikan. Dan pada akhirnya kita memang berharap Tuhan akan memberikan penyelesaian dalam hidup kita. Tetapi saudara-saudara yang kekasih, di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah berbagai sesuatu yang ada dalam hidup, jangan tinggalkan
kehidupan kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Itu yang dikatakan, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Sukacita di dalam kehidupan kita bukan hanya dalam arti kita memberikan sesuatu yang sebesar-besarnya kepada Tuhan. Atau kita datang kepada Tuhan karena kita memang sering sekali kita hanya sukacita oleh karena kita dapatkan, karena bisa kita tampilkan di tengah-tengah kehidupan kita secara pribadi. Tetapi pada dasarnya memang kita mau bersyukur kepada Tuhan karena memang kita tidak dapat dilayakkan menjalani hari-hari kita, perjalanan hidup kita itu kalau tidak Tuhan yang bekerja ikut campur tangan dalam hidup kita. Nah, bayangkan sekarang, mungkin di dalam perjalanan kita seminggu yang lalu pasti kita mengenang kembali bagaimana soal keberhasilan dan mungkin kegagalan yang kita rencanakan di tengah-tengah perjalanan kita. Tetapi janganlah itu menjadi suatu hambatan dalam diri kita. Kalau itu contohnya apa yang kita inginkan, kita cita-citakan dalam hidup kita, kadang-kadang di dalam pribadi, keluarga, atau dalam pekerjaan, sehingga kita kadang-kadang terberangus atau terpengaruh sehingga kita tidak bersukacita kepada Tuhan. Bahkan mungkin ada juga orang mengatakan, di mana Tuhan? Di mana Allah itu yang dikatakan sumber kebaikan, sumber kasih, sumber penyertaan dalam hidup kita? Padahal saudara-saudara kekasih, kadang-kadang di tengah-tengah kesulitan yang ada di dalam kehidupan kita, disitulah Allah mau menempa, menciptakan, membentuk kehidupan kita untuk semakin mampu dan semakin mapan dan kuat untuk melakukan segala sesuatu. Jadi saudara-saudara yang kekasih, jangan kita berprasangka di dalam kehidupan kita hanya sesuatu yang indah, sesuatu yang sangat mengenakan, sesuatu yang sangat menguntungkan, itu merupakan katanya berkat Tuhan. Sementara kalau kita menghadapi berbagai hal kesulitan di dalam pekerjaan kita, di dalam menghadapi anak-anak kita, atau menghadapi sahabat kita, orang-orang yang sekerja dengan kita di dalam pekerjaan kita, itu merupakan suatu yang bukan berkat Tuhan. Tetapi saudara-saudara kekasih, kalau kita perhatikan di dalam firman Tuhan, justru orang yang percaya adalah selalu ditantang untuk dibentuk oleh Tuhan dari berbagai masalah. Jadi tidak usah hal yang risih kita kalau ada menghadapi masalah. Nggak usah kita merasakan sesuatu hal yang menjadi lemah dalam hidup kita menghadapi sesuatu hal. Tapi justru kita bersyukur kepada Tuhan. Aku mau beribadah. Beribadah dalam arti kita mau berdoa. Kita mau memuji nama Tuhan. Mau menghadap hadirat Tuhan di tengah-tengah baitnya dengan bersukacita. Karena Allah tidak pernah selesai membantu, menolong dalam hidup kita. Itu sebabnya dikatakan dalam Mazmur ini, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawan domba gembalanya. Saudara-saudara, memang luar biasa firman Tuhan ini. Allah tidak pernah menjadikan kita seperti budak, atau Allah tidak pernah menjadikan kita seperti seorang menjadi orang-orang bawahan yang jauh, yang seolah-olah kita kadang-kadang hanya dipekerjakan oleh Tuhan. Tidak, saudara-saudara. Tapi justru Allah menjadi gembala kita umat domba-dombanya. Artinya di sini saudara-saudara yang kekasih, kedekatan kita kepada Allah itulah yang menjadikan kita menjadi memiliki sukacita dan memiliki satu jawaban dalam kita. Sering kita tidak menjadikan Tuhan itu jadi gembala kita, atau kita jadikan dia hanya sebagai pelengkap di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau Allah menjadikan dirinya sebagai gembala di tengah-tengah hidup kita, sebagai pemimpin, mengapa kita tidak menjadi seorang domba-domba yang baik di hadapan Tuhan? Kalau domba-domba yang baik, kita mau mendengarkan suara Tuhan. Kita mau percaya tentang bagaimana daripada kepemimpinan gembala itu dalam hidup kita. Kita tidak mau percaya kita digembali oleh pengetahuan kita.
Kita tidak mau percaya hanya di dalam kehebatan kita secara hidup, secara finansial kita. Itu sangat melemahkan hidup kita, saudara-saudara. Kita mensyukuri segala sesuatu berkat Tuhan, seolah-olah itu adalah memarahkan dan menjamin hidup kita. Tetapi sebenarnya saudara-saudara kekasih, hanya Allah gembala kita yang dapat mengarahkan hidup kita sehingga kita dapat memperoleh yang disebut seperti yang dikatakan oleh Mazmur Daud dalam 23, Tuhan adalah gembalaku dan takkan kekurangan aku. Dia akan membaringkan kita, membawa kita kepada ke padang rumput yang hijau, kepada air yang tenang. Luar biasa saudara-saudara yang kekasih. Itulah prinsip penggembalaan Tuhan dalam hidup kita. Namun kita selalu saudara-saudara yang kekasih, kita tidak kurang percaya penggembalaan Tuhan. Kita lebih percaya dalam penggembalaan pikiran kita sendiri dalam hidup kita. Sehingga apa yang terjadi? Kita tidak memiliki satu sukacita. Bahkan sebaliknya kita mengalami satu ketakutan, kekhawatiran, keresahan dalam hidup kita. Bagaimana? Apakah aku dapat menikmati berkat Tuhan itu? Saudara-saudara, ini yang dikatakan, ketahuilah bahwa akulah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umat dan kawanan domba gembalaannya. Itu oleh sebab itu dikatakan, ayat ini dikatakan, masuklah dalam pintu gerbangnya. Jangan salah pintu, saudara-saudara yang kekasih. Di dunia ini begitu banyak pintu-pintu yang menawarkan kita welcome untuk seolah-olah memberikan kepada kita suatu kebahagiaan dan jaminan. Banyak, saudara-saudara. Tetapi jangan salah pintu. Kalau kata orang, jangan salah kamar. Ya, sering kita melihat ada satu rumah, apalagi kita baru masuk ke dalam satu rumah yang baru, atau rumah daripada saudara-saudara kita, atas anak saudara kita. Ada rumah yang memang pintunya sama, besarnya sama, warnanya sama, tetapi isinya belum tentu sama kan? Nah itu kan. Apalagi kalau contohnya kalau kita masuk ke rumah umpamanya ke mertua, kalau salah masuk kamar mertua kan susah kan? Harus kamar kita sendiri umpamanya kan? Nah itu satu contoh. Jangan salah kamar, jangan salah pintu, jangan salah masuk dalam hidup kita ini. Masuklah ke pintu gerbang Tuhan. Sebab apa yang dikatakan? Gerbang Tuhan itu penuh dengan syukur, penuh dengan berkat, penuh dengan suatu jaminan kekuatan dalam hidup kita. Hanya itu pintu gerbang kita. Itu sebabnya Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Akulah pintu itu. Tidak ada pintu yang di dunia ini. Tidak ada Tuhan yang dapat menjamin kehidupan manusia. Tidak ada Allah ataupun ilah-ilah di dunia ini yang dapat memberikan seolah-olah suatu keselamatan dan jaminan. Sering terjadi itu. Silakan masuk pintu kami, umpamanya kan. Atau dikatakan kalau kita pergi tamasya ke Bali atau daerah-daerah Jogja, selalu menawar, mari silakan ke hotel kami, ke wisma kami. Di sini ada berbagai fasilitas-fasilitas yang sangat mengenakan kan. Tapi belum tentu itu memberikan kesegaran bagi kita. Tetapi hal ini saudara-saudara yang kekasih, kalau Yesus adalah tempat di mana pintu kita pasti terjamin dalam hidup kita. Untuk itu saudara-saudara marilah, dikatakan dalam firman Tuhan ini, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Itulah jaminan dalam hidup kita. Jangan saudara-saudara putus asa dan menjadi letih untuk mengikut Tuhan. Tetapi mari kita tetap semangat dalam hidup kita. Hari ini minggu kita adalah minggu jubilate. Adalah minggu yang dikatakan kita harus memberikan pembebasan kepada seluruh umat yang terikat berbagai beban, termasuk hutang. Itu dikatakan hari jubileum. Itu sebabnya kalau gereja-gereja selalu merayakan jubileum, disitulah harus dinyatakan pembebasan
Kalau kita mengikuti tradisi umat yang percaya bangsa Israel, disitulah dibebaskan. Yang ada utang tidak usah lagi dibayar, yang ada dia diperbudak, dia harus dibebaskan sebagai budak. Orang yang mengalami suatu keterikatan oleh karena sesuatu hal yang mungkin yang belum diselesaikan, itu diselesaikan. Apa dasarnya saudara-saudara yang kekasih? Itulah tadi, karena pembebasan itu didasarkan karena Tuhan sudah membebaskan kita dengan cuma-cuma, dengan anugerah Tuhan di dalam Yesus Kristus. Hari ini kita bersuka cita, bukan hanya kita merayakan bagaimana Allah membebaskan kita. Kita mau kita di dalam sukacita berkat Tuhan yang sudah kita diberikan Allah, kita mau menjadikan Tuhan adalah gembala kita. Akulah pintu itu, masuklah kepada gerbangnya, pilihlah dia, jangan salah pilih. Karena apa? Karena di dalam Tuhan ada satu sukacita, jaminan. Yakinkanlah, percayakanlah saudara-saudara, ketika esok hari saudara-saudara memasuki pekerjaan di dalam seluruh kehidupan Anda percaya, aku mau masuk di dalam gerbang Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Hanya percayanya satu Tuhan di dalam hidup kita, di dalam Yesus Kristus. Pasti saudara-saudara, karena Allah kita ada Allah yang setia, Allah yang baik, Allah yang selalu tidak pernah berbohong terhadap kita. Dia akan menyediakan yaitu sarana-sarana berkat dalam hidup kita ketika kita memasuki gerbang Tuhan dalam sukacita, penuh percaya dan penuh kesetiaan kita kepada Tuhan. Pasti saudara-saudara akan semakin diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur ya Tuhan untuk firman hari ini yang mengajak supaya kami bermazmur, bersyukur, bahkan kami mau mewujudkan syukur kami untuk menyatakan yaitu kebaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami sehari-hari dan di dalam bait-Mu. Biarlah ya Tuhan segala latar belakang syukur kami yang kami rasakan, sungguh-sungguh kami jujur ya Tuhan untuk tetap mempersembahkan segala berkat Tuhan itu dengan yang baik dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan, dan kami percaya untuk seminggu ke depan Tuhan akan menggembalakan kami dan Tuhan akan membuka pintu bagi kami, yaitu pintu-pintu berkat di dalam kehidupan kami. Kami mau berdoa juga ya Tuhan untuk segala aktivitas yang akan dilakukan oleh gereja-Mu, baik itu dimulai dari persekutuan dalam pertanyaan sektor, atau di dalam persekutuan dalam kategorial punguan kur dalam minggu ke depan Tuhan, atau rencana-rencana di tengah-tengah kunjungan atau retreat, dan masih banyak lagi yang dilakukan ya Tuhan. Biarlah Tuhan menggembalakan semuanya ya Tuhan, sehingga suara Tuhan kami sebagai biru-biru ataupun sebagai domba dapat mendengarkan suara Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat-Mu. Kami juga mau membawakan ya Tuhan seluruh aktivitas yang akan dilakukan oleh gereja-Mu, terutama ya Tuhan pada hari ini dan sudah berjalan yaitu kegiatan panitia Pesta Gotilon dan tahun profesionalisme. Biarlah kami semua ya turut mendukung, memberikan yang terbaik buat Tuhan, sehingga ya Tuhan dari seluruh aktivitas rangkaian itu sendiri dapat memberikan spirit bagi kami semua, dan kami percaya Tuhan akan semakin memberkati hidup kami. Tuhan berkati juga bagi jemaat yang baru yang menjadi ikut di dalam persekutuan di gereja HKBP Cimanggis, yaitu keluarga Roma Parulian Lampertosa Purba dan Ibu Sinar Gloria Boru Tampu Bolon. Biarlah Tuhan memberkati keluarga ini di dalam kehidupannya supaya mereka menjadi jemaat yang sungguh-sungguh ya Tuhan ikut melayani di tengah-tengah gereja-Mu. Kami juga mau menyerahkan ya Tuhan jemaat-Mu yang baru, keluarga Jose, Hermandes, Pakpahan, Ibu Jojor, Ihud, Riris, Marito, Boru, Sinaga. Biarlah Tuhan menjadikan mereka menjadi jemaat yang sungguh-sungguh kuat dan diberkati dan mau ikut melayani di tengah-tengah gereja-Mu. Kami juga mau ya Tuhan menyerahkan
keluarga yang masih di dalam duka cita ya Tuhan, di mana pada minggu yang lalu ya Tuhan Engkau panggil yaitu seorang bapak ya Tuhan, yaitu Jan Maruli Tua Sitorus. Biarlah Tuhan memberkati, menguatkan semua keluarga yang masih muda ini ya Tuhan. Biar Tuhan menggembalakan anak-anak dan istri Boru Nenggolan, untuk Tuhan kuatkan mereka di dalam menjalani hidup. Demikian ya Tuhan, saat ini juga nanti diadakan penghiburan kepada keluarga Simbolon Boru Purba, karena pada minggu-minggu yang lalu ya Tuhan Engkau panggil anak kesayangan mereka, Doni Don Bosco Simbolon. Tuhan, kami dapat merasakan bagaimana kesedihan mereka. Tuhan memberkati keluarga ini. Biarlah semua yang terjadi, mereka tetap percaya Tuhan sudah meletakkan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan keluarga ini. Bapa di sorga, kami juga mau menyerahkan semua ya Tuhan jemaat-Mu di dalam melakukan rencana tugas-tugas mereka. Kami juga mau berdoa ya Tuhan kepada jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran, baik ulang tahun pernikahan, Tuhan semakin memberkati dalam seluruh aktivitas mereka ya Tuhan, baik dalam keluarga, baik dalam pekerjaan. Kami yakin percaya firman hari ini memanggil, kami selalu bersyukur karena Tuhan selalu mengasihi dan mau tetap menyediakan pintu terbuka untuk pintu berkat dan menggembalakan hidup kami. Biarlah Tuhan semakin memberkati semua jemaat ya Tuhan yang sudah memberikan yaitu sebagian dari berkat yang Kau berikan melalui persembahan-persembahan mereka, yaitu baik pada hari Minggu atau kategorial ataupun di dalam pertanyaan sektor persembahan bulanan atau tahunan, tok-tok ripe, dan juga persembahan syukur yang mereka berikan pada saat ini. Biarlah Tuhan semakin membukakan pintu, yaitu pintu yang menyambut berkat di dalam kehidupan pribadi dan kami sekalian. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami menyerahkan yang hadir di sini ya Tuhan, kemungkinan yang ada ya Tuhan di dalam banyak keresahan, yang mengalami kegalauan ataupun kekhawatiran, ketakutan, bahkan sakit penyakit, dalam nama Yesus Kristus kami percaya bahwa kuasa darah-Mu ya Tuhan dapat menetralisir dan menyembuhkan semua penyakit yang ada dalam tubuh fisik kami ya Tuhan, sehingga kami pulang dari gereja ini tidak kekurangan suatu apapun. Ataupun ya Tuhan dalam keluarga kami yang belum bisa pergi ke gereja oleh karena sakit penyakit, oleh karena hal, kami serahkan kepada-Mu ya Tuhan. Tangan Tuhan di dalam menjamah, menyentuh, mengambil, membuang, membongkar, bahkan menghancurkan segala sakit yang mengambat kehidupan umat-Mu ya Tuhan, untuk bersyukur dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami percaya bahwa berkat Tuhan selalu mengalir di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik saudara-saudara, dengan sukacita kita menyambut firman Tuhan, dan kita akan menyanyi, berikan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Mari kita puji Tuhan dari buku ND nomor buku nyanyian HKBP nomor 358 ayat 1 dan berikut.
diundang untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dalam damai sejahtera Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.